Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Partai Gerindra secara mendadak mengubah agenda rapat pimpinan nasionalnya yang berlangsung di Hambalang, di rumah pribadi dari Presiden Prabowo itu menjadi kongres luar biasa. Dan dalam kongres luar biasa itu ditetapkan Prabowo untuk maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa perubahan secara mendadak itu dan keputusan untuk mencalonkan kembali Prabowo itu merupakan aspirasi dari bawah. Benarkah seperti itu? Apa iya kemudian gara-gara aspirasi dari bawah dan itu kemudian agendanya diubah begitu saja? Ya, ini yang menjadi pertanyaan menarik. Mengapa tiba-tiba saja di awal pemerintahnya Prabowo dan ini belum ya pemerintahnya baru saja melewati masa 100 hari, mengapa kemudian Prabowo langsung ditetapkan menjadi calon presiden? Apakah ini ada kaitannya dengan manuver-manuver yang dilakukan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang terus-menerus melakukan kampanye, dan yang jadi pertanyaan bagaimana kemudian hubungannya dengan Pak Jokowi, karena kan Pak Prabowo menyatakan dia tidak ingin dipisahkan dengan Pak Jokowi, dan kalau kemudian lihat naga-naganya Gibran itu juga dipastikan akan maju pada Pilpres 2029, berarti kan mau tidak mau nantinya Pak Prabowo itu akan berhadapan dengan Pak Jokowi pada Pilpres itu. Keputusan Partai Gerindra untuk mengubah rapat pimpinan nasional menjadi kongres luar biasa itu tentu saja sangat mengejutkan, karena kita kemarin mendengar dan membaca beritanya bahwa agendanya temuan di Hambalang itu kader-kader Partai Gerindra dari seluruh Indonesia itu berkumpul di Hambalang ya untuk melakukan rapat pimpinan nasional. Namun tiba-tiba saja kemarin itu Gerindra mengubah agendanya menjadi kongres luar biasa. Dan di dalam kongres luar biasa itu diputuskan 5 keputusan penting. Yang pertama, laporan pertanggungjawaban Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra itu diterima oleh peserta kongres luar biasa. Yang kedua, Prabowo ditunjuk kembali menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Yang ketiga, Prabowo juga dipilih kembali menjadi Ketua Umum Partai Gerindra. Yang keempat itu Prabowo diminta menjadi formatur tunggal ya untuk penyusunan DPP Partai Gerindra. Jadi ini semuanya mutlak ya kewenangannya dari Prabowo. Nah, poin kelima yang cukup mengejutkan karena di situ diputuskan bahwa Prabowo itu diminta kembali untuk maju menjadi calon presiden pada Pilpres 2029. Dan Prabowo sebagaimana dikutip oleh Muzani menyatakan menerima mandat dari para kader Partai Gerindra itu dengan catatan dia harus menyelesaikan dulu tugasnya sebagai presiden dan memenuhi janji-janjinya kepada para konstituennya. Benarkah bahwa Rapimnas itu kemudian tiba-tiba mendadak diubah menjadi kongres luar biasa atas perintahan dari aspirasi dari bawah? Saya kira kok itu terlampau naif ya kalau kita mempercayai soal itu. Karena bagaimanapun juga tadi kan disebutkan bahwa ada laporan pertanggungjawaban. Ya kalau ada laporan pertanggungjawaban kan pasti ini sudah disiapkan jauh-jauh hari dari laporan pertanggungjawabannya. Kecuali kalau laporan pertanggungjawabannya itu hanya formalitas saja. Tapi yang jelas bahwa dengan keputusan Pak Prabowo untuk maju lagi atau didorong maju lagi pada Pilpres 2029 itu tentu menimbulkan pertanyaan buat kita. Ada apa kok kesannya seperti ada yang sangat genting? Karena biasanya kan kongres luar biasa itu dilakukan untuk hal-hal yang sangat penting. Misalnya ketika sang ketua itu tidak memenuhi ekspektasi dari para pendukungnya dan kemudian dia diturunkan di tengah jalan. Dalam hal ini kan tidak ada apapun yang terjadi di Partai Gerindra. Jelas Partai Gerindra di bawah Pak Prabowo ini bagi para pendukung Gerindra ini sangat memuaskan karena pada Pilpres kali ini sang ketua umum itu terpilih menjadi presiden. Dan dari perolehan kursinya, meskipun Gerindra tetap berada peringkat nomor 3 di bawah PDIP dan Partai Golkar, tapi tetap saja itu adalah merupakan capaian keberhasilan dari Prabowo sebagai ketua umum. Jadi tidak ada alasan untuk melakukan kongres luar biasa. Apalagi kalau kemudian kongres luar biasanya itu menetapkan kembali Prabowo. Ini kan juga jadi aneh. Yang justru kita lihat ini yang paling penting dari kongres luar biasa itu adalah poin kelima tadi, yang menetapkan kembali Prabowo sebagai calon presiden atau meminta Prabowo menjadi calon presiden
dan Prabowo bersedia. Jawabannya itu insya Allah, kata Ahmad Muzani. Nah, setelah dilakukan kongres luar biasa itu, hari ini hari Jumat itu Prabowo Subianto mengumpulkan ketua-ketua partai koalisinya atau Koalisi Indonesia Maju Plus. Semula itu disebutkan bahwa hanya Kim saja, tapi ternyata kemudian saya membaca pernyataan dari Ketua Partai Nasdem Willy Aditya bahwa mereka Pak Surya Paloh juga akan diundang untuk hadir acara ini. Jadi artinya pertemuan ini adalah pertemuan Kim Plus. Banyak yang bertanya, apakah ini hanya sekedar acara seremoni saja untuk memperingati hari ulang tahun Partai Gerindra, atau ada agenda yang serius yang akan dibicarakan berkaitan dengan pencapresan Pak Prabowo. Karena tentu saja buat partai-partai ini akan terlampau dini kalau kemudian mereka ditanya apakah mereka akan bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo atau tidak pada Pilpres yang akan datang. Toh seperti saya sebut tadi, mereka ini kan masih dalam era bulan madu ya, karena baru saja melewati masa 100 hari, tapi sudah mulai banyak berantem-berantemnya. Misalnya kemarin dalam soal kebijakan pelarangan para pengecer untuk menjual gas LPG 3 kg itu sempat menimbulkan friksi dengan Partai Golkar. Nih, partai yang jumlah kursinya terbesar di parlemen. Ketua harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, yang juga wakil ketua DPR kan pada kemarin itu menyatakan bahwa keputusan untuk melarang para pengecer itu menjual gas LPG itu bukan kebijakan dari Pak Prabowo, dan ini kan kebijakan yang menimbulkan kehebohan yang luar biasa. Dasko menyatakan itu adalah keputusan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sekarang ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dan kemudian Golkar melalui wakil ketua umumnya Ahmad Doli Kurnia itu kan kemudian membantah soal itu. Kata dia nggak mungkin ada keputusan dari seorang menteri tanpa lebih dulu dikoordinasikan dengan seorang presiden. Jadi dari sini saja kita kemudian tahu ada friksi dong, dan Golkar tidak mau disalahkan dalam kebijakan itu. Nah, ini salah satu riak-riaknya ya dengan bulan madunya. Sementara kalau dari internal Koalisi Indonesia Maju Plus, ini juga terlihat bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming itu kan sekarang ini terus-menerus melakukan kampanye. Banyak yang menyoroti berbagai kegiatan-kegiatan dari Gibran itu bukan bagian dari kerja dari kabinetnya Pak Prabowo, karena sekarang ini kan fokus dari pemerintahannya Prabowo itu adalah bagaimana menunaikan janjinya untuk makan siang gratis kepada rakyat. Dan ini yang membuat kemudian pemerintah melakukan berbagai pemangkasan-pemangkasan anggaran yang disebut sebagai efisiensi dan menimbulkan kontraksi ini di lapangan, ada yang sampai berdampak kepada pemutusan hubungan kerja. Dan kemudian dampak-dampak lain yang banyak sekali mengejutkan karena pemangkasan-pemangkasan itu berakibat sangat luar biasa. Misalnya Kementerian PU yang semula punya anggaran sampai 110 triliun tiba-tiba dipangkas hanya menjadi 29 triliun. Kemudian di Kemenristek Dikti yang menyatakan bahwa kalau sampai mereka ini anggarannya juga dipangkas maka akan berdampak sangat serius. Bisa berdampak pada kenaikan uang kuliah tunggal dari mahasiswa, dan kemudian juga banyak sekali beasiswa afirmasi untuk daerah-daerah tertinggal termasuk untuk Papua itu juga tidak bisa dipenuhi. Jadi ini betul-betul menimbulkan persoalan yang sangat serius, dan kemudian belakangan Pak Prabowo melalui Dasko itu meminta agar dilakukan rekonstruksi untuk pemangkasan anggaran, dan akhirnya seperti PU itu anggarannya dikembalikan walaupun tidak penuh menjadi 50 triliun, tidak sekecil sebelumnya hanya 29 triliun. Tetapi saya juga membaca pernyataan dari Sri Mulyani yang cukup mengejutkan, karena kata dia, kendati dilakukan rekonstruksi, pemangkasan anggarannya itu tetap targetnya sampai sebesar 306,69 triliun. Dari mana pemangkasan itu yang karena direkonstruksi dan kemudian kok jumlahnya pemangkasan tetap sama? Nah, rupanya ini kemudian pemangkasan itu menyasar sejumlah lembaga dan kementerian yang tadinya itu tidak menjadi sasaran pemangkasan seperti Kementerian Pertahanan, Polri, dan sebagainya. Ada 17 kementerian dan lembaga yang tidak dipangkas itu, termasuk juga seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Belakangan rupanya semuanya terkena ini pemangkasan. Hanya yang luput dari pemangkasan yakni Badan Gizi Nasional yang ini mengemban tugas berat menyelenggarakan program makan siang gratis yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi sebenarnya dari sisi situasi saat ini harusnya konsentrasi pemerintahan itu pada bagaimana melakukan koordinasi kembali, melakukan sinkronisasi program-program.
Tetapi dengan memutuskan untuk mencalonkan kembali Presiden Prabowo menjadi calon presiden pada Pilpres 2029, berarti kan mesin politik dari Partai Gerindra itu mulai harus jalan. Nah, kita tidak ini tentu saja mengaitkan dengan persaingan antara Pak Prabowo dengan Gibran Rakabuming. Rasanya sih kalau toh kemudian Gerindra sudah memutuskan Pak Prabowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2029, kok nggak mungkin kalau Gibran kemudian bergabung kembali menjadi wakil presidennya Pak Prabowo gitu ya. Karena ambisinya Pak Jokowi jelas bahwa Gibran itu harus menjadi presiden pada Pilpres 2029. Jadi sekarang ini dia menjadi wakil presiden itu hanya sebagai proses magang saja ya kepada Pak Prabowo. Nah, tapi kalau kemudian apakah mungkin Gibran kembali lagi menjadi wakil presiden berpasangan dengan Pak Prabowo? Belum tentu Partai Gerindra itu mau ya dengan Gibran, karena faktanya sekarang ini dalam perjalanan pemerintahan selama 100 tahun itu Gibran terlihat sekali dia menjadi beban politik buat Pak Prabowo. Banyak sekali orang-orang yang tadinya tidak mendukung Pak Prabowo dan kemudian berbalik mendukung Pak Prabowo karena khawatir dengan Gibran. Tetapi ternyata kalau ketika Pak Prabowo menyatakan bahwa dia tidak ingin dipisahkan dengan Pak Jokowi, ini kemudian mereka juga berbalik lagi. Jadi tadinya tidak mendukung, kemudian berubah menjadi mendukung Pak Prabowo, tapi melihat prakteknya Pak Prabowo tidak ingin dipisahkan dengan Jokowi dan masih meneruskan program-program dari Pak Jokowi, antara lain dengan ketika yang lain dipangkas tapi IKN tetap dianggarkan. Ini membuat orang yang tadinya sudah mau mendukung Prabowo jadi kembali ilfil. Jadi Gibran pasti akan jadi beban. Itu pertama kalau dari sisi kalkulasi internalnya Gerindra. Nah, bagaimana dengan partai-partai politik yang lain? Karena banyak yang menduga pencalonan Pak Prabowo kembali pada Pilpres 2029 itu pasti akan dikomunikasikan kepada para petinggi-petinggi partai yang hadir, petinggi Partai Koalisi Indonesia Maju Plus yang hadir di Hambalang hari ini. Gitu. Kalau mereka kemudian masih tetap akan bergabung dengan Prabowo Subianto, dengan Gerindra, ya, mereka tentu nggak mau kalau itu calon wakil presidennya adalah Gibran Rakabuming. Kalau kemarin mereka mau nggak mau harus menerima, seperti Golkar misalnya, juga kalau Demokrat lain kan, Demokrat kan baru belakangan muncul ya. Golkar katakanlah sejak awal kan Golkar sebenarnya menginginkan agar calon wakil presidennya dari Partai Golkar, pada waktu itu ketua umumnya adalah Airlangga Hartarto yang disorongkan. Begitu juga dengan Partai Amanat Nasional, waktu itu mereka menginginkan agar yang menjadi calon wakil presiden dari Prabowo adalah Erick Thohir. Ya, tapi karena mereka semua dulu masih tunduk pada Jokowi, akhirnya jalan komprominya, atau bukan jalan komprominya ya, mereka terpaksa menerima Gibran sebagai calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Tapi itu kan ketika Jokowi kemarin masih sangat berkuasa. Jokowi punya kartu-kartu truf dari para ketua umum partai politik itu, dan dia bisa menyandera dan memaksa untuk mendukung Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presidennya Prabowo. Untuk 5 tahun yang akan datang petanya sudah berubah begitu ya. Jadi mereka tidak mungkin mau bersedia lagi Gibran menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Jadi pilihannya apa? Pilihannya Gibran akan maju sendiri menjadi calon presiden, dan itu berarti dia harus berhadapan dengan Prabowo Subianto. Dan ini yang kelihatannya sekarang ini sudah dipersiapkan oleh timnya Gibran, karena di mana-mana itu relawan Gibran itu sudah dibentuk. Jadi memang betul-betul mereka bersiap untuk maju Pilpres. Mereka ini maksud saya Pak Jokowi dan Gibran untuk maju pada Pilpres 2029, dan karena Pak Prabowo memutuskan untuk maju, ya mereka akan mau tidak mau akan berhadapan. Anda tentu bertanya, kalau gitu partai politik mana yang bersedia mendukung Gibran? Jangan lupa, karena Mahkamah Konstitusi kan sudah memutuskan untuk menghapus ambang batas presidensial threshold 20%. Itu artinya apa? Artinya partai seperti PSI yang tidak punya wakilnya di parlemen tetap bisa mengajukan calonnya sendiri. Itu konsekuensinya. Kecuali kalau DPR kemudian tidak menjalankan perintah dari Mahkamah Konstitusi dengan tetap membuat presidensial threshold, memang tidak lagi setinggi 20%, tapi ada batas minimalnya. Misalnya sama, katakanlah seperti ambang batas parliamentary threshold yang berlaku sekarang 4%, misalnya seperti itu. Nah, kalau seperti itu berarti Gibran memang harus kerja keras mencari partai-partai politik yang sudah ada di parlemen. Tapi amanat dari Mahkamah Konstitusi sesungguhnya memungkinkan siapapun diusung oleh partai politik, apakah dia itu partai politik yang mengusung itu, maksud saya, punya perwakilan di DPR atau tidak, boleh maju. Jadi artinya
Gibran juga tetap bisa maju pada Pilpres 2029 nanti. Karena itu saya kira posisinya dengan pengumuman bahwa Pak Prabowo akan maju lagi pada Pilpres 2029 nanti, ya keduanya itu akan berhadap-hadapan. Saya menduga bahwa kenapa kemudian ini Prabowo itu harus diumumkan dari sekarang, ini karena waktunya sangat sempit buat Pak Prabowo. Dia tidak punya kemewahan seperti halnya Jokowi gitu ya. Dia bisa mulai berkampanye sejak dia menjadi presiden. Kenapa? Karena pemerintahan Pak Prabowo ini jelas sekarang ini energinya banyak terkuras untuk satu, ia memperbaiki kondisi perekonomian yang morat-marit yang ditinggalkan oleh presiden sebelumnya, yakni Presiden Jokowi. Jadi saya sendiri sering mengingatkan hati-hati pada Pak Prabowo karena Pak Prabowo sekarang ini fokus perbaiki kondisi perekonomian negara, terus kemudian mengembalikan citra Indonesia di dunia internasional dengan melakukan berbagai banyak kunjungan-kunjungan ke luar negeri, ke mancanegara dalam berbagai pertemuan forum internasional maupun hanya pertemuan-pertemuan bilateral. Tapi wakil presidennya itu terus-menerus kampanye ya, bagi-bagi susu, terus bagi-bagi buku, meninjau makan siang gratis. Bahkan yang terbaru kan dia membuat program cukur, potong rambut ya gitu, operasi ganteng disebutnya itu di sekolah-sekolah SMA, dan jelas ini bagian dari strategi kampanye menyasar para pemilih pemula. Karena mereka-mereka ini anak-anak SMA ini nanti pada Pilpres 2029 mereka akan jadi pemilih pemula, dan dengan interaksinya bersama Gibran sekarang, sementara Pak Prabowo tidak menyentuh wilayah itu, ya dipastikan mereka akan memilih Gibran. Dan jangan lupa nantinya pada para pemilih Gen Z ini, bahkan bukan hanya Gen Z ya, nantinya ini sudah Alpha dan Beta Alpha mungkin yang sudah mulai memilih pada Pilpres 2029, itu jumlahnya sangat besar. Saya kira pasti itu antara lain kalkulasinya mengapa kemudian didorong mulai sekarang saja di kampanye dideklarasikan bahwa Pak Prabowo akan maju Pilpres 2029. Ini kan sekalian supaya persiapannya sangat panjang, dan kemudian juga mulai bisa mengidentifikasi siapa-siapa yang nanti akan bisa jadi partner koalisinya bersama dengan Gerindra. Karena ini meskipun Gerindra nanti dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa mengajukan sendiri calonnya, tapi tetap saja untuk maju pada Pilpres itu diperlukan partner koalisi dan juga dicari siapa calon wakil presidennya yang mampu mendongkrak perolehan suara dari Prabowo Subianto, sama halnya seperti ketika bersama Gibran. Karena kalau Gibran bukan faktor dari Gibrannya yang diutamakan, yang diharapkan pada waktu itu adalah faktor dari Jokowi, atau Jokowi faktor lah, yaitu juga efek yang diharapkan oleh Partai Gerindra dan Prabowo, mengapa kemudian mereka bersedia berkoalisi dan berpasangan dengan Gibran Rakabuming. Jadi ini makin seru, siap-siap saja ya bahwa para petinggi-petinggi pemerintahan kita ini, dalam hal ini mulai dari Pak Prabowo, Gibran, dan juga ketua umum partai politik itu, mereka sudah mulai bersiap di kampanye sejak dini, bahkan dimulai hanya setelah melewati masa 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.